Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film inspiratif kali ini menceritakan tentang kumpulan para pemuda jenius di bidangnya. Namun tidak seperti pada umumnya, kemampuan itu digunakan untuk melakukan perampokan, tentu dengan rencana yang paling sempurna. Mentor atau guru dari mereka adalah John, seorang perampok yang sudah mendunia. Karena sering keluar masuk penjara, sudah beberapa tahun otak dari perampokan dia serahkan pada anak didiknya, yang bernama Charlie. Dia adalah pemuda jenius, yang kemampuannya melebihi dirinya dalam membuat strategi. Bahkan sejak kecil, Charlie sudah mampu bekerja sama dengan temannya, untuk mencuri. Kali ini mereka ingin melakukan sebuah misi perampokan, bersama dengan anggota lainnya. Yang pertama adalah Rob, seseorang yang sangat ahli dalam menyetir. Dia sering mengerjai polisi agar mengejarnya, yang akhirnya malah membuat gadis-gadis jatuh hati padanya. Berikutnya adalah Mos Def, seorang ahli ledakan. Saat kecil dia sudah melakukannya, sehingga telinga kanannya sampai tidak berfungsi. Tak lupa di kelompok itu juga ada seorang hacker, yang bernama Lyle. Ketika masih sekolah, karya emasnya dicuri rekannya, sehingga nasibnya menjadi seperti ini. Dan yang terakhir adalah Steve, ahli dalam menyusup. Kali ini dia sudah berada di lokasi target, dan menunggu instruksi selanjutnya. Mereka menggunakan speedboat, dan menuju ke bawah sebuah bangunan. Setelah sampai, Lyle langsung menghidupkan laptopnya, untuk mencari koordinat dari sasarannya. Steve yang berada di lantai atasnya, disuruh menandai atapnya, sesuai dengan ukuran targetnya. Mos Def juga melakukan hal serupa, tepat di bawahnya. Kemudian mereka meletakkan sebuah peledak, di tanda tersebut. Let's go. Dalam waktu yang bersamaan, peledak itu dinyalakan, sehingga membuat target berangkasnya terjun sampai bawah. Tentu penjaganya kaget. Ketika melihat Rob yang keluar dari area itu, langsung saja mereka mengejarnya. Namun itu semua adalah bagian dari rencana Charlie, yang masih bersama brankas tersebut di dalam air. Dan selanjutnya, adalah tugas dari John untuk membukanya. Keahliannya adalah mampu mengetahui nomor kombinasi dari semua brankas, hanya dengan merasakan getarannya. Sementara itu, Rob terus menghindar dari orang yang mengejarnya, sekaligus memberikan John waktu untuk membukanya. Dan akhirnya, kurang dari 5 menit, brankas itu berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat banyak sekali emas batangan, yang langsung mereka pindahkan. Misinya sukses, sehingga saatnya bagi Rob untuk melarikan diri. Dia sudah menyewa orang lain, untuk menghalangi jalur dari orang yang mengejarnya. Taktiknya berhasil, dan Rob akhirnya bisa lolos. Seperti yang diperkirakan, polisi dengan cepat sampai di tempat itu. Namun karena Charlie dan lainnya melewati bawah air, mereka dapat pergi tanpa meninggalkan jejak. Berkat rencana yang dibuatnya, perampokan kali ini berjalan dengan mulus. Mereka pun membaginya dengan rata, dan mulai merencanakan keinginannya masing-masing. John sangat bangga dengan Charlie. Kemampuannya dalam merencanakan sesuatu, sudah melebihi dirinya. Kali ini dia bisa pensiun dengan tenang. Dan bisa kembali bersama anak perempuannya yang bernama Stella, karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Semua terlihat normal, sampai mereka pergi dari sana. Tiba-tiba, mobilnya dihadang oleh orang yang tidak dikenal, yang ternyata orang sewaan dari Steve. Dia berkhianat, dan mengambil semua emas hasil rampokan itu. Tentu saja dia tidak ingin meninggalkan mereka hidup-hidup. Setelah John tertembak, dengan cepat Rob membawa mobilnya, sampai terjun ke air. Ingin memastikan mereka mati, Steve terus menembakinya. Beruntung mereka masih memiliki tabung oksigen, sehingga bisa bertahan. Untuk mengelabuhinya, Charlie memanfaatkan mayat dari John. Melihat itu Steve mengira, bahwa mereka semua sudah mati, kemudian bergegas pergi. Charlie sangat bersedih atas kematian John.
Dia ingin balas dendam pada Steve dimanapun dia berada. Cerita langsung melompat ke 1 tahun kemudian. Stella, anak dari John, mewarisi kemampuan dari ayahnya. Dia bekerja sebagai ahli brankas, dan sering menguji tingkat kesulitannya. Seringkali dia dimintai tolong oleh polisi, tentu dengan bayaran yang sesuai. Ketika sampai di toko, seseorang sudah menunggunya. Ternyata dia adalah Charlie. Pertemuan terakhirnya adalah ketika dia menyampaikan kabar kematian ayahnya. Dan kali ini dia memberitahukan bahwa lokasi dari Steve, pembunuh dari ayahnya, sudah ditemukan. We found him, Stella. Dia ingin mengajak Stella untuk bersamanya membalas dendam. Namun kehidupannya yang jauh dari kriminal membuatnya ragu untuk menerima ajakan tersebut. Di rumah, Stella terus memikirkannya. Pikirannya dipenuhi oleh ingatan ayahnya, orang yang sangat dia rindukan. Melihat kesempatan untuk membalas ada di depan mata, akhirnya dia membulatkan tekad dan menerima ajakan dari Charlie. Dengan bergabungnya Stella, rencananya bisa dilanjutkan. Paginya, mereka langsung berkumpul dengan anggota lainnya. Where are they? Tentu saja yang akan ikut adalah mereka semua yang dahulu bersamanya. Tim ini sudah berkumpul kembali dan mulai membahas rencananya. Setelah mengetahui lokasi Steve, tujuan dari mereka adalah mengambil emas itu kembali, yang tentunya ada dalam brankasnya. Di sini, keahlian dari Stella dibutuhkan. Namun yang terpenting adalah jalur pelariannya. Karena perampok yang pintar, pasti membuat skema pelariannya lebih dulu, sebelum cara merampoknya. Rob bertugas untuk mengecek setiap jalan, dan menghitung waktu serta hambatannya. Setelah memeriksanya berulang kali, dia mendapatkan waktu rata-ratanya. Semua bisa dipercepat, apabila semua jalan tidak macet. Mendengar itu Charlie memiliki ide, dan menyuruh Lyle membobol sistem lalu lintas di daerah ini. Rencana selanjutnya adalah mengawasi rumah Steve, dan melihat detail lainnya. Selain pintu pagar yang kuat, rumah itu memiliki security berpengalaman, dan juga anjing penjaga. There he is. Walaupun sudah melihat Steve, mereka harus tetap bersabar, demi keberhasilan misi ini. Karena emas tersebut adalah emas curian, Steve tidak bisa menukarkannya di tempat resmi. Dia selalu mengunjungi satu perantara, untuk menukarkannya dengan uang tunai. Demi keselamatannya Steve merahasiakan, dari mana dia mendapatkan emas ini. Setelah mengawasi berhari-hari, akhirnya Charlie menemukan kebiasaan Steve, yaitu sering melihat televisi. Di sana dia terpikirkan sebuah ide, agar bisa masuk ke sana. Bergegas dia menemui Stella, dan memberitahukan rencananya. Tugas untuk masuk ke rumah Steve dia serahkan kepada Stella, karena Steve mengira bahwa mereka sudah mati. Do it, Charlie. Tentu dia percaya dengan rencananya, dan menyetujuinya. Di lain tempat, Rob dan Lyle bertugas mendapatkan identitas, dan salah satu mobil dari provider internet yang digunakan Steve. Dengan taktik rayuannya, Rob dengan mudah membuatnya lengah, dan berhasil menduplikat kuncinya. Selanjutnya Stella bertugas menyamar sebagai pekerja tersebut, tentu juga dengan menggunakan mobilnya. Setelah semua siap, Mos Def menyelinap dan melepas kabel internetnya. Steve yang selalu di depan televisi langsung sadar, dan menelpon pihak provider. Saatnya bagi Stella untuk melakukan tugasnya. We need to locate the safe in the office. Dengan tanda pengenal yang lengkap, security itu percaya, dan mengizinkannya masuk. Charlie dan lainnya juga ikut mengawasi, melalui kamera tersembunyi yang dia taruh pada Stella. Mendengar petugas internetnya datang, Steve langsung keluar. Baru pertama ini Stella melihat dengan mata kepala sendiri, pembunuh dari ayahnya. Langsung saja, Steve membawanya menuju ke ruang TV miliknya. Ada sedikit kesempatan, Stella memeriksa ruangan lain, dan beruntung melihat brankasnya. Tujuannya sudah terpenuhi, sehingga dia berlagak memperbaiki modemnya. Seperti standar petugas pada umumnya, dia hanya menyuruh modemnya untuk di-restart. Turn around, let's see. Mos Def yang sudah bersiap,
langsung memasang kabelnya kembali. TV tersebut langsung menyala, dan Steve tampak puas. Namun tidak berhenti di situ saja, melihat Stella sangat cantik, dia mencoba untuk mengajaknya makan malam. Awalnya dia mengacuhkannya. Namun kemudian menerima, yang ternyata ini adalah bagian dari rencananya. Setelah mendapatkan detail dari denah rumah itu, mereka mulai memikirkan cara untuk memasukinya dengan cepat. Dengan jarak yang tidak terlalu lebar, Charlie berpikiran menggunakan mobil Mini Cooper untuk masuk ke dalam. Di gudang, mereka mulai mengilustrasi dan memperagakannya. Dengan mobil mungil tersebut, semua jalur dapat dia lalui dengan mudah. Namun yang jadi masalah adalah, mobil menjadi berat setelah membawa emasnya. Charlie membutuhkan orang yang bisa membuat mobil ini menjadi lebih ringan. Orang kenalan dari Rob yang bernama Wens langsung datang. Dan setelah memeriksanya, hal itu dapat dia lakukan dengan mudah. Semua mulai bekerja. Dari modifikasi mobil, membuat peledak, sampai dengan meretas sistem lalu lintas. Semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Peledak pun sudah jadi, begitu juga dengan peretasan sistem lalu lintas. Sesuai dengan keinginan Charlie, akhirnya mereka bisa mengendalikan lampu lalu lintas. Hal ini akan sangat membantunya, dan mungkin untuk kejadian tidak terduga lainnya. Tidak berselang lama, mobil modifikasinya pun sudah jadi. Setelah diuji, mobil ini memang menjadi lebih ringan, namun masih bisa dikendalikan. Terlebih lagi kali ini mereka bisa melintasi turunan yang menukik, tanpa ada kerusakan. Di lain tempat, Steve yang kehabisan uang, ingin menukarkan emasnya kembali. Sialnya orang itu keceplosan, bahwa dia mengetahui dari mana asal emas itu. You were saying something? Setelah sadar, orang itu langsung panik. Tidak ingin keberadaannya mulai terkuak, Steve melakukan sesuatu. Dia langsung membunuhnya, dan membawa emas beserta uangnya. Mendengar ada yang datang, dia langsung pergi. Orang itu adalah Mashkov, saudara dari pria yang terbunuh itu. Dan ternyata, dia adalah bos dari salah satu geng di daerah itu. Dia mendapatkan info, bahwa dulu ada orang yang menanyakan soal transaksi emas, yang dilakukan saudaranya tersebut. I know that guy. Dan orang itu adalah bos dari geng lain, yang juga memberikan info soal emas dan lokasi Steve, pada Charlie. Mereka sudah kenal cukup lama, karena sering membeli bahan peledak darinya. Bergegas Mashkov beserta anak buahnya menuju tempat itu. Langsung saja dia meminta keterangan darinya. Melihat Mashkov sangat serius, orang itu pun mengatakan semuanya. Di tempat lain, persiapan Charlie dan timnya sudah selesai. Malam ini adalah janji dari Stella, untuk makan malam dengan Steve di luar. Charlie ingin memanfaatkannya, untuk masuk ke rumahnya. Sialnya di depan rumah itu sedang ada party, sehingga mereka harus menunda rencananya. Dan mau tidak mau, Stella harus tetap menemui Steve. Mereka berdua makan di sebuah restoran mewah. Steve terus menggodanya, namun reaksi dari Stella tampak biasa saja. Di sana Stella tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat, yang sering dilontarkan ayahnya. Seketika Steve langsung teringat, dan mulai curiga padanya. Hanya beberapa menit, dia langsung bisa menebak, bahwa Stella adalah anak dari John. Mengetahui situasi sudah di luar kendali, Charlie muncul. She's with us. Tentu Steve kaget, melihat teman lamanya ternyata masih hidup. Charlie masih tampak tenang, bahkan mau berbicara dengannya. Di sana Steve langsung bisa menebak semua rencananya, dan tidak akan membiarkannya terjadi. Sebelum pergi, Charlie memberikannya pukulan. Ini sebagai tanda perjumpaan, sebelum mereka menyelesaikan urusannya nanti. Charlie langsung pergi ke tempat Stella, untuk menenangkannya. Dia tahu bahwa perasaannya campur aduk, dan kebingungan. Di sana dia berkata, John selalu menceritakan pada dirinya, bahwa dia sangat menyayangi anaknya. Mendengar itu Stella merasa terharu, dan mulai tenang kembali.
Walaupun semua rencana sudah ketahuan, Charlie ingin tetap melakukannya. Mendadak dia mendapatkan info bahwa Steve ingin pindah, sambil membawa berangkasnya menggunakan mobil baja. Mengira ini adalah kabar buruk, ternyata bagi Charlie, ini adalah sebaliknya. We're already set up to do it. Dengan ini dia masih memiliki peluang untuk merebut berangkasnya di perjalanan. Walaupun banyak perubahan, di kepalanya sudah muncul skenario berikutnya. Tiba-tiba, dia ditelepon oleh kawan sebelumnya, yang baru saja didatangi Maskov. Mendengar seluruh cerita itu, dia ingin memasukkannya dalam rencananya. Setelah itu, Charlie dan Mos Def menuju ke jalur kereta bawah tanah. Dengan hati-hati mereka memasang beberapa peledak di bagian atapnya. Dia pun kembali memanggil Wens untuk ikut dalam misinya. Rencana akhirnya dijalankan. Lyle sudah bersiap untuk mengambil alih sistem lalu lintasnya. Charlie dan Stella juga sudah menunggu di jalan yang ditentukan. Semua akan dimulai setelah Rob dan Mos Def melihat mobilnya keluar. Namun sungguh tidak disangka, ternyata mobil pengangkut yang datang berjumlah 3. Dan Steve menggunakan helikopter, sehingga tidak akan mungkin kehilangannya. Kini mereka memiliki masalah untuk memilih satu mobil yang benar di antara 3 tersebut. Menyadari rencana bisa selalu berubah, Charlie mulai memikirkan solusinya. Dengan cepat dia menyuruh Lyle untuk mengamati seluruh bannya. Karena beban muatannya, mobil yang membawa berangkas, tentu saja bannya akan lebih rendah. Dengan mudah mereka bisa membedakannya, dan kini sasarannya sudah terkunci. Gridlock time. Mengetahui rute yang akan dilewati mobil itu, Lyle mulai menunjukkan kekuatannya. Sistem lalu lintas di pusat dia matikan, dan mulai mengatur semuanya. Tujuannya kali ini, adalah membuat kemacetan di jalur mobil itu. Dengan membuka satu jalan, dia bisa mengarahkannya melewati tempat yang ditargetkan. Dan sebelum sampai tempat itu, Charlie dan lainnya juga sudah menunggu, untuk memastikannya. Setelah melewatinya, mereka bergegas memutar balik. Dengan memakai mobil mininya, mereka memasuki jalur kereta bawah tanah. Menurut perhitungannya, mereka akan bisa masuk, sebelum jalurnya tertutup oleh kereta berikutnya. Tentu saja, tempat yang akan mereka tuju, adalah tempat di mana Charlie memasang peledak sebelumnya. Wen sudah melihat mobil target, dan menunggunya di tempat jebakannya. Walaupun Steve mengawasi dari helikopter, kali ini dia tidak akan bisa mencegahnya. Dan ketika mobil itu tepat di atas jebakannya, tiba-tiba jalan itu diledakkan. Mobil itu terjatuh ke bawah, yang ternyata berada di lokasi Charlie. Wen langsung menutup lubang itu dengan plat baja, sehingga pengawalnya tidak bisa masuk. Di bawah, gas air mata langsung dilemparkan, dan membuat sopirnya tidak berdaya. Sialnya setelah melihat berangkasnya, ternyata jenisnya sudah berbeda. Berangkas ini sangat sulit ditembus, karena apabila lapisan kaca di dalamnya pecah, otomatis akan terkunci selamanya. Jalan terakhir adalah, Stella harus membukanya dengan metode lama, seperti ayahnya dahulu. Di lain tempat Steve panik. What the fuck happened to my truck? Dia menyuruh pengawalnya untuk mencari jalan lain menuju ke bawah. Namun karena jalurnya masih tertutup kereta, mereka harus memutar. Kesempatan itu dimanfaatkan Stella untuk mencoba metode lama. Satu persatu, dia bisa menebak angkanya. Namun dia mulai ragu karena konsentrasinya menurun. You can do this. Charlie mencoba menenangkan dan percaya pada kemampuannya. Sebelum pengawal itu tiba, akhirnya dia menyelesaikannya. Setelah dibuka, emas batangan itu masih sangat banyak. Lyle bahkan menghitungnya, emas itu setara dengan uang 27 juta dolar. Dengan semangat mereka mulai membongkar emas itu, dan memasukkannya ke dalam mobil. Pengawal yang melewati jalan lain, akhirnya juga sudah berhasil masuk jalur kereta bawah tanah.
Beruntung proses memindahkan emas itu sudah selesai, sehingga ketiga mobil itu langsung pergi. Sesuai rencana, mereka melewati jalur lain, yaitu masuk ke dalam terowongan air. Motor itu sempat melihat, dan langsung mengejarnya. Rob yang berada di paling belakang, berhasil menjatuhkan satu motor. Namun masih ada satu lagi, yang terus menembakinya. Setelah berhasil keluar dari terowongan, Rob menghadangnya. Dengan cepat dia menyuruh pintu mobilnya dibuka, sehingga membuat motor terakhir itu jatuh. Kini tidak ada yang mengejarnya, kecuali helikopter yang dikendarai Steve. Where are you going? Charlie sadar, apabila terus bersama, mereka tidak akan bisa lolos. Dia memisahkan diri, untuk memancing Steve agar mengejarnya. Rencananya berhasil, dan kali ini dia harus melarikan diri. Charlie mencoba melewati samping, dan berhasil. Tidak ingin tertinggal, Steve merampas mobil warga, dan kembali mengejarnya. Rob dan Stella yang sampai di tempat tujuan, berhasil memasukkan mobilnya. Tidak lama, Charlie juga sampai di sana. Mereka langsung pergi, tanpa berkata-kata. Ternyata Steve berhasil membuntuti, dan melihatnya. Dia mencoba menyuap Wens, untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mobil itu. Melihat uang yang ditawarkan, Wens setuju. Setelah dibuka, ternyata semua ini masih bagian dari rencana Charlie, untuk menjebaknya. Tanpa pikir panjang, Steve langsung mengeluarkan senjata. Namun dari belakang dia juga langsung ditodong, oleh anak buah dari Maskov. Mereka bekerja sama, karena memiliki target yang sama. Tentu kesepakatan ini menguntungkan bagi mereka berdua. I've already made my deal. Karena selain bertransaksi soal emas itu dengannya, Charlie juga menyerahkan Steve padanya. Misi balas dendamnya terpenuhi, dan film pun berakhir sampai di sini. Suatu keberhasilan tidaklah muncul begitu saja. Perlu perencanaan yang matang, dan latihan berkali-kali. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.